Ya, Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Saksi ahli pidana Universitas Islam Indonesia Tomahruz Ali ini menyebut bahwa jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan motif dan adanya perintah jelas dari Ferdy Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Yosua. Tanpa pembuktian yang kuat, seharusnya Ferdy Sambo tidak layak menjadi aktor utama dalam pembunuhan tersebut, melainkan pelaku penembakan, yakni Baradae. Sidang perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi yang dihadirkan jaksa adalah anggota Polri lain yang menjadi terdakwa termasuk Ferdy Sambo, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, dan Irfan Widianto. Sementara dua saksi ahli lainnya juga akan dihadirkan, yakni ahli ITE Dr. Roni dan ahli digital forensik dari Puslap 4 Heri Prianto. Salah satu saksi, Irfan Widianto, dalam keterangannya mengakui sempat berinteraksi langsung dengan Cuk Putranto yang merupakan salah satu tersangka obstruction of justice. Irfan mengakui sempat bertemu dengan Cuk saat diperintahkan atasannya Ari Cahya untuk mengamankan DVR CCTV yang berada di Pos Satpam Komplek Polri dan di rumah dinas Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit. Irfan juga mengatakan Cuk dan Baikuni berusaha mengambil kembali DVR CCTV yang sudah diamankan sebelumnya dari Polres Jakarta Selatan. Selain para anggota Polri, saksi ahli ITE dan ahli digital forensik juga akan dihadirkan untuk menggali bagaimana rekaman CCTV dihapus serta dikopi atau dialihkan saat berusaha diamankan oleh sejumlah anggota Polri. Dari Jakarta, Gita Iha, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin juga menggelar sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang, untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria itu dihadirkan saksi mahkota yang juga terdakwa obstruction of justice Arif Rahman Arifin. Arif menjelaskan pengamanan BAP yang diperintahkan Ferdy Sambo melalui Hendra atau Agus. Izin saksi saya melanjutkan. Saudara saksi, menurut BAP saudara saksi mengenal Pak Ferdy Sambo sejak tahun 2011, benar? Iya, betul. Benar ya? Betul. Berarti sejak tahun 2011 juga saudara saksi mengenal Ibu PC? Iya. Benar ya? Sampai sekarang ya? Iya. Saudara saksi bertugas sebagai Wakadenbe di Paminal itu sejak kapan? Januari 2022. Januari 2022, berarti baru ya? Belum ada setahun ya? Belum ada, Pak. Belum ada setahun. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa fungsi KDNC itu adalah backup IT. Benar. Pada tanggal 8 Juli 2022, itu DNC itu ada di mana? Di Semarang. Semuanya? Kalau nggak salah ya. Semuanya. Jadi tidak ada satupun orang DNC yang berada di Mabes ya, di kantor? Kalau setahu saya begitu. Setahu saksi seperti itu ya. Kemudian kan saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saksi melakukan pengamanan otopsi ya? Iya. Ya, itu apa sebenarnya? Pengamanan otopsi itu apa yang saudara saksi lakukan itu? Termasuk dalam bagian pengamanan personil. Terutama personil anggota Polri. Pidana ataupun tindakan lainnya. Jadi memang dalam tupoksi di Paminal itu ada pengamanan personil. Pengamanan personil ya. Dan tadi saudara saksi juga menjelaskan bahwa saudara saksi yang beli peti jenazah, terus mengantarkan ke bandara juga. Iya, atas perintah Pak Agus. Atas perintah Pak Agus ya. Sampai di bandara ada terdakwa Agus Nurpatria? Tidak ada. Tidak ada. Terdakwa Hendra Kurniawan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Yang berangkat ke Jambi waktu itu yang mengantar jenazah, apakah terdakwa Hendra Kurniawan? Oh, bukan. Bukan. Terdakwa Agus Nurpatria? Bukan. Tadi saudara saksi kan bilang diperintahkan oleh Pak Ferdy Sambo pada tanggal 10 untuk ke Polres Jakarta Selatan. Iya, betul. Benar ya? Betul. Perintah Pak Ferdy Sambo ya? Perintah Pak Ferdy Ferdy Sambo. Di situ perintahnya adalah bahwa menjaga berkas-berkas BAP di dalam satu folder dan tidak tersebar kemana-mana. Iya. Benar ya? Benar. Benar. Memang kalau saudara saksi sudah jadi polisi berapa lama?
20 tahun. 20 tahun. Iya. Untuk menjadi anggota reserse sudah berapa lama? Mungkin belasan tahun. Belasan tahun ya, berarti sudah terbiasa menyidik Iya. ya, menyelidik dan menyidik sudah biasa ya. Kalau BAP itu memang harusnya sifatnya rahasia atau bisa disebar kemana-mana? Mungkin maksudnya jangan sampai BAP itu digeletakkan di sembarang tempat, bisa dibaca. Maksudnya siapa? Maksudnya Pak Ferdi ya, yang saya tangkap. Jadi kalau kebiasaan penyidik itu kan naruh berkas di atas meja begitu saja. Naruh di laptop yang itu dipinjam-pinjamkan ke teman-teman kalau lagi mau pakai meriksa. Oh gitu. Itu memang berkas BAP-nya isinya mengenai apa? Kalau BAP-nya saya belum pernah baca. Belum pernah baca. Belum baca. Kenapa sampai sebegitu rahasianya, sampai teman-teman penyidik pun tidak boleh banyak yang membaca? Apa? Kalau menyampaikan jangan sampai aibnya keluarga tersebar. Jangan sampai aib keluarga tersebar. Iya. Kan saudara saksi yang menyerahkan kertas kosong itu kan tadi saudara saksi menyampaikan. Iya. Ya, itu gunanya kan untuk isi BAP atau untuk apa itu? Kalau yang disampaikan Pak Ferdi pada saat selesai saya ngobrol sama Ibu itu buat draft supaya nanti pada saat diperiksa tidak lama Ibu diperiksa. Tidak lama. Mengenai apa memang isinya? Saudara saksi baca itu? Yang diceritakan Pak Ferdi sama Ibu Putri mengenai pelecehan. Pelecehan. Saudara saksi ngobrol langsung dengan Bu PC? Kalau ngobrol langsung ngobrol bicara enggak, karena saya cuman mencatat saja, tidak bisa bertanya. Tidak bisa bertanya? Tidak bisa karena dua-duanya menangis. Jadi kita Dua-duanya menangis? Iya. Sendiri saudara saksi? Sendiri. Tidak didampingi poluan ya? Tidak ada. Kaitannya dengan Ibtu Nunu tadi? Awal mulanya Pak Hendra yang nyuruh untuk memanggil Nunu, tapi di telepon beberapa kali Ibtu Nununya itu masih di jalan terus. Tapi nyampe nggak Ibtu Nunu itu di lokasi? Tidak sampai. Tidak sampai? Tidak sampai. Itu bukannya kaitannya untuk prarekonstruksi itu? Untuk menggantikan peran Bu PC, poluan itu? Saudara saksi tahu nggak itu? Tapi enggak. Iya, tapi enggak apa nih? Yang iya tapi enggak itu apa? Tidak dipakai untuk prarekon. Tidak dipakai untuk prarekon. Tapi saudara saksi tahu itu Ibtu Nunu untuk prarekon menggantikan Ibu PC? Bukan. Tahu? Karena saya lihat sudah ada poluan propos waktu itu 2 orang yang Poluan datang. propos, 2 orang. Itu sebelum perintah memanggil Ibtu Nunu atau setelah? Setelah kayaknya. Setelah perintah memanggil Ibtu Nunu, Iya. berapa lama itu saudara saksi lihat ada poluan dari provos itu? Sejak perintah untuk memanggil Ibtu Nunu itu? Enggak berapa lama lah. Tidak berapa lama itu. Sebentar, 5 menit, Iya. 10 menit? Kurang lebih segitulah. 10 menit. Saudara saksi, pada saat saudara saksi menjabat sebagai Wakadenbe, ya, saudara saksi terbiasa mendapat perintah langsung dari Pak Ferdi Sambo? Kalau perintah ke saya, Mic-nya dong. baterainya mungkin. Pak. Kalau perintah gimana tadi? Belum pernah ada yang langsung untuk kegiatan dinas maupun kegiatan pribadinya beliau ke saya. Belum ada perintah langsung? Belum pernah ada. Belum ada perintah langsung? Baru pada saat kejadian ini sering ditelepon sama Pak Ferdi Sambo? Dibilang sering juga enggak, baru setelah tanggal 10 itulah beliau nelpon. Biasanya berjenjang? Biasanya berjenjang. Semenjak saudara saksi kenal dari tahun 2011 itu? Biasa dapat telepon dari Pak Ferdi Sambo langsung? Kalau dalam kaitan dinas, iya. Tapi kalau yang lain-lain, tidak. Tidak? Tidak. Jadi terbiasa ya untuk dapat telepon langsung dari Pak Efes ya? Telepon langsung dalam kaitan? Dalam hal apapun, dinas, Kalau pribadi. dinas selama 6 bulan ini belum pernah ada selama saya dinas. Selama menjadi Wakadenbe belum pernah ada? perintah langsung. Saudara saksi kan tadi menjelaskan bahwa saudara saksi menonton, Iya. ya, menonton ya. Iya, Pak. Dan saudara saksi mendengar bahwa perintah menonton itu datang dari Pak Ferdi Sambo Iya, Pak. yang menyampaikan pacuk, Iya. ya. Terus keterangan saudara saksi malah saudara saksi melaporkan ke terdakwa Hendra Kurniawan. Iya, Pak. Kenapa nggak langsung ke FS? Refleks, Pak. Refleks saya menelpon langsung Pak Hendra, Pak. Saudara saksi kan hubungannya sudah lama dengan Pak FS itu, dari 2011 loh.
Iya. Kenapa nggak Tapi langsung? refleks saya waktu itu menghubunginya Pak Hendra, Pak. Dan juga tidak mungkin Pak menghubungi Pak Ferdi yang terlibat di situ terus saya nelpon. Itu kayaknya gimana ya Pak? Gimana Pak? Kan nggak mungkin juga Pak. Saudara saksi takut berarti, apa gimana? Kita yang ngelihat ada kejanggalan terhadap keterangan Pak Ferdi terus saya yang nelpon Pak Ferdi. Kayaknya sih nggak mungkin ya Pak. Nggak mungkin ya. Iya Pak. Pada saat itu ada kegiatan nggak di TKP? Pada saat kegiatan saudara? Ada Pak. Apa kegiatannya? Kegiatannya saya diajak oleh Pak Denny Nasution dengan Pak Beni Pak. Untuk ke TKP Pak. Ada apa di TKP? Ada olah TKP tadi. Ada olah TKP. Iya Pak. Itu sampai jam berapa olah TKP? Kurang lebih jam 1-an lah Pak. Jam 1, berarti setengah sudah dua. masuk tanggal 13. Tanggal 13. Tanggal 13. Ada orang inafis datang di situ? Ada orang inafis. Ada orang inafis. Ada yang diambil nggak dari dalam rumah? Nah Pak Hendra menanyakan ke saya ada yang diambil nggak? Saya waktu itu jawab tidak tahu. Beliau sempat negur saya, loh kamu gimana sih ada di lokasi itu apa diamankan? Kapan Pak Hendra ngomong kayak gitu? Di telepon sebelum saya melapor kepada beliau. Kan Pak Hendra kan ada di Jambi kalau tidak? Jadi Pak Hendra sempat nelpon? Iya, telepon. Jam berapa? Setelah jam 12 lah. Setelah jam bubar. 12? Iya. Itu. Saudara saksi nggak tahu ada yang diambil di situ? Tidak tahu waktu itu. Tidak Karena kan tahu. rame sekali di dalam. Ramai sekali. Ada orang inafis tapi datang ya? Ada orang inafis. Ada orang inafis. Iya, betul. Setelah saudara saksi di pagi buta itu, Iya. ya, saudara saksi ada berangkat ke kantor inafis? Ada, tadi kan saya sudah sampaikan Ya, ke Pak oke. Jaksa. Ngapain di situ? Bertemu dengan siapa? Kombes Ari, Ari siapa? Ari Wibowo. Ari Wibowo. Iya. Menanyakan mengenai Barang yang diamankan di apa itu barang? ada decoder kalau saya nggak salah. Ada Decoder. decoder. Terus Iya. apa lagi? Ada barang-barang elektronik saya tidak ingat. Tapi saya sempat foto, saya kirimkan ke Pak Hendra. Oh, barang-barang elektronik. Penjelasan inafis itu apa itu barang? Ada nggak? Waktu itu Pak Kombes Ari menanyakan ke saya bilang mohon izin Bang mungkin biar langsung bicara dengan Pak Hendra. Akhirnya Pak Hendra waktu itu yang bicara langsung dengan Pak Ari. Selesai itu, saudara saksi pulang. Ada barang yang diambil? Tidak. Tidak.